pendidikan adalah pintu gerbang pemikiran Barat di dalam memasukkan gagasan-gagasan liberal. Jadi ketika kita berbicara tentang kebebasan, tentunya kebebasan di Nusantara dengan di Barat tentunya berbeda. Bagaimana kebebasan berbusana, bagaimana kebebasan dalam berpikir jelas berbeda. Bagaimana tatanan kehidupan itu jelas berbeda dalam sehari-hari. Padahal kalau kita mau menghormati perbedaan pandangan tradisi sebagai bentuk bagian dari keberagaman yang harus ditempatkan pada posisi kesamaan. Ini, kalau kita belajar bagaimana pemahaman Barat tentang rasional Barat dengan rasional kita, maka perlu ada persamaan, yaitu egaliter, yang saling menghormati. Kenapa? Karena perbedaannya memang di dalam cara berpikir, cara pandang, cara budaya, cara apapun berbeda. Maka kebebasan di Barat dengan kebebasan di masyarakat tradisional atau masyarakat Nusantara jelas berbeda. Jadi ketika pemahaman Barat dimasukkan ke Nusantara, tentunya akan mengalami sebuah perbedaan. Maka itulah mereka bagaimana terus berupaya melakukan liberalisme dari bangsa Barat dimasukkan ke Indonesia melalui jalur apa? Pendidikan. Makanya pendidikan mulai dari yang pertama yang disasar itu adalah sarjana. Jadi dari pasca sarjana disasar. Tapi nanti juga masuk ke dalam wilayah pendidikan. Mulai dari dasar, SMP, SMA, sampai bangsa, sampai S1 dan S3. Itulah yang disasar. Bagaimana pintu gerbang liberalisme itu mereka. Sehingga terkadang kalau kita pelajar, kita merasa inferior. Kenapa? Kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan, merasa inferior, menganggap bahwa mereka lebih pandai, menganggap bahwa bangsa Barat lebih hebat, lebih luar biasa, menemukan ini itu. Kenapa? Karena budaya mereka sudah mewabah di dalam pendidikan kita. Maka perlu menanam semangat Nusantara. Masih ingat bagaimana politik Mahatma Gandhi, bagaimana tentang Mahatma Gandhi di dalam mengelola pendidikan. Dia pendidikannya melalui akar, yaitu akar budaya India itu sendiri. Itu juga Nusantara. Kalau maju maka perlu mengambil dari akar budaya kita sendiri. Karena kebebasan dan cara berpikir orang Barat dengan kita juga berbeda. Jadi padahal kalau kita mau menghormati perbedaan pandangan tradisi sebagai bentuk bagian dari keberagaman yang harus ditempatkan dalam posisi kesamaan, bukan malah penghakiman yang menganggap tradisi masyarakat yang jauh dari rasionalitas Barat dianggap menyimpang dari kebenaran akal. Inilah yang menjadi permasalahan. Mereka menganggap bahwa masyarakat tradisional, masyarakat Nusantara ada masyarakat yang tertinggal, masyarakat marginal. Maka perlu diluruskan pola pikirnya. Diluruskan seperti apa? Tentunya diluruskan sesuai pola pikir mereka. Maka istilahnya liberalisasi. Karena kalau kita liberalisasi, maka akan terbuka dan mereka mudah masuk dan menyusup di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Jadi pembenaran diri tanpa melihat sesuatu yang mengakar tentu akan menyebabkan pola pemikiran yang cenderung parsial, sehingga tidak dapat mencari solusi secara bijak dalam mengambil suatu kesimpulan dan dapat dipastikan yang ada hanya bentuk penghujatan dengan menganggap yang ada tidak sesuai dengan rasionalitas, maka akan dianggap konservatif dan kaku. Ini logika mereka dengan logika kita berbeda. Jadi dia berpikir bahwa ketika logika mereka bahwa logika mereka merasa lebih unggul, ketika logika kita berbeda dengan mereka, kita dianggap konservatif. Itulah perbedaannya, ada pemahamannya. Kita masih ingat bagaimana pemahaman tentang kekerasan. Ketika kita melakukan kekerasan, maka kita dianggap teroris seperti itu. Sedangkan mereka tidak. Kenapa? Karena mereka dengan jalur berbagai cara, dengan jalur berbagai macam pintu gerbang, dia mampu menyusup ke berbagai unsur-unsur kehidupan di masyarakat tradisional dan masyarakat di Nusantara.